Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bacakan Alhamdulillah, kemudian salawat untuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita lanjutkan kembali kajian kita, menyambung pada kajian bulan yang lalu, yaitu tema melakukan salat janazah sesuai dengan sunnah. Pada kajian yang lewat kita sudah membahas beberapa kasus pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat janazah. Dan pada kajian kita malam hari ini kita khususkan bahasan tentang salat ghaib dengan salat di kuburan atau mensalatkan janazah di kuburan. Kita baca kembali satu riwayat yang berasal dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, berkaitan dengan kisah seorang perempuan yang aktif membersihkan masjid. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, dia dapati perempuan ini tidak ada atau tidak dilihat oleh Rasul. Kemudian Rasul bertanya, dan kemudian para sahabat menjawab matat, artinya dia sudah wafat, dia sudah meninggal dunia. Lantas kata Nabi, afala kuntum agantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku kalau dia sudah wafat? Namun kelihatan dari mereka seakan-akan mereka mengecilkan keadaannya atau menganggap sepele urusannya, karena dia hanya seorang budak yang bertugas membersihkan masjid. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, dulluni ala qabriha, kalian tunjukkanlah kepadaku kuburannya. Fasalla alaiha, dan kemudian setelah ditunjukkan kepada Nabi kuburan si perempuan tadi, maka Nabi pun salat di atas kuburan tersebut. Nah, salat yang dilakukan oleh Nabi itu adalah salat janazah. Nabi melakukan salat itu, dan salat yang dilakukan Rasul adalah salat janazah. Setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat itu, maka Rasulullah mengatakan, inna hadhil qubura, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun zulmatan ala ahliha, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun zulmah, dia dipenuhi oleh kegelapan. Jadi gelap kuburan itu. Setelah Nabi mensalatkannya, maka kemudian kuburan itu tadi menjadi terang, disebabkan karena salat Nabi untuk penghuni kuburan itu. Nah, jemaah muliakan Allah, maka kemudian ulama mengeluarkan beberapa pesan atau pemahaman yang ada di dalam hadis Nabi tadi. Yang pertama, kata ulama, ini untuk menunjukkan kesempurnaan ketawaduan Rasul. Rasul adalah orang yang dihiasi oleh Allah dengan sifat tawadu, rendah hati. Jadi walaupun seorang budak, tapi tetap saja Rasulullah tidak pernah menyepelekan siapapun. Maka dalam satu hadis, dan hadis ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa
bihasbi mri'in minasyarri, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Seseorang itu sudah dianggap dia jahat apabila dia merendahkan, apabila dia menghina atau menganggap remeh saudaranya yang Islam. Al-muslim akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. Fala yakhziluhu, jangan kalian hina dia. Wala yakzibuhu, jangan kalian dustakan dia. Wala yazlimuhu, jangan kalian zalimi dia. Wala yahqiruhu, jangan kalian anggap enteng dengan dia. Karena semua orang mukmin ini adalah orang yang berada dalam jaminan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia tidak punya jabatan, andai kata dia tidak punya kedudukan, bahkan tidak terkenal di tengah-tengah masyarakat, tetapi keimanan dia itu adalah satu kemuliaan yang cukup besar di sisi Allah. Nah, maka Nabi sedang menunjukkan sikap tawadhu'nya, dan ini adalah bagian dari cara Nabi mendidik para sahabat. Jadi Rasulullah mendidik sahabat itu bukan hanya dengan qaulnya, tapi Rasulullah mendidik sahabat itu dengan aksi, dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua, masyru'iyatul i'lam bil maut, disyariatkan untuk mengumumkan atau menginformasikan adanya kematian. Apa sebab? Karena Nabi bertanya, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu ke saya? Nah, ini mengisyaratkan kalau ada orang yang wafat, ada orang yang meninggal dunia, kabarkanlah tentang wafatnya itu, kabarkanlah tentang kematiannya itu. Cuma nanti ada hadis dari Huzaifah al-Yamani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan At-Tirmizi menghasankan hadis tersebut. Apa bunyi hadisnya? Huzaifah mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang mengumumkan kematian orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kata ulama, hadis Nabi ini dipahami yang tidak boleh itu adalah mengumumkan kematian, tetapi untuk memamerkan dan menunjukkan kebesaran serta kekuasaan. Jadi kematian orang tuanya umpamanya dia umumkan untuk mengundang perhatian orang-orang yang kayanya, para pejabatnya, sehingga dengan hadirnya para pejabat ini dia menunjukkan levelnya di tengah-tengah masyarakat, siapa dirinya sebenarnya. Yang macam begini inilah yang tidak dibolehkan itu. Yang seperti inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi kalau tujuan memberitahu, tujuan mengumumkan supaya orang banyak datang, supaya orang mendoakan, dan doa itu adalah bagian dari syafaat orang banyak untuk orang meninggal dunia, maka kalau itu yang dilakukan, kata ulama, masyru'iyatul i'lam bil maut, disyariatkan untuk menginformasikan wafat dan meninggalnya seseorang. Nah, kemudian yang ketiga, mujarradu kaunillahi yunawwirul qabra bi salatin nabi ala ahliha la yanfi masyru'iyatas salah ala al-qabri li ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan kuburan si perempuan budak tadi. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh selain Nabi melakukan salat di kuburan selain dari budak perempuan itu. Karena gini, ada orang yang menganggap kalau salat di atas kuburan itu atau salat janazah di atas kuburan itu, ada yang menganggap kalau itu yang pertama khususiyah Nabi saja. Ada yang menganggap kalau itu khusus pada masa itu saja. Artinya apa? Selepas itu tidak boleh lagi orang melakukan salat janazah di atas kuburan.
Itu hanya khususiyah Nabi saja, dan itu hanya peristiwa yang ditujukan Nabi kepada budak perempuan itu saja. Nah, maka ulama mengatakan perbuatan Nabi SAW itu bukan berarti tidak boleh selain Nabi melakukan salat pada kuburan orang-orang yang lain. Nah, oleh karenanya maka ulama dalam hal ini ada beberapa pandangan atau ada beberapa pendapat. Walil a'immati aqwalun haula masyru'iyyati shalah 'alal qabri. Ada beberapa pendapat sekitar disyariatkannya salat di atas kuburan bagi orang yang belum melakukan salat untuk jenazah itu. Wa bihadza qala Syafi'i wa Ahmad. Berdasarkan inilah maka al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad waqtalafa ila ayyi waqtin tajuzu shalah 'alal qabri. Namun keduanya berbeda pendapat tentang waktu bolehnya atau sampai batas waktu mana mensolatkan atau melakukan salat di atas kuburan itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang melakukan salat jenazah di atas kuburan. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang belum melakukan salat jenazah, contoh si anaknya masih di perjalanan, orang tuanya sudah dikuburkan. Begitu anaknya sampai ke tempat, orang tua sudah dikuburkan. Nah, berarti si anak belum dapat mengikuti salat jenazah untuk ayahnya atau untuk orang tuanya tadi. Maka pergilah dia ke kuburan. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Ahmad, disyariatkan bagi si anak yang belum sempat dapat mensolatkan orang tuanya tadi, maka dia pergi ke kuburannya, kemudian dia lakukan solat jenazah di atas kuburan itu. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, namun Imam Asy-Syafi'i tidak sama dengan Imam Ahmad dalam hal waktu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Ila syahrin, waktunya hanya sebulan saja. Waktunya sebulan saja. Karena apa? Karena Nabi SAW melakukan salat kepada ibu Sa'ad bin Ubadah ba'dama dufinat bisyahrin, setelah dikuburkan sebulan. Pas sebulan Rasulullah mensalatkan ibu Sa'ad bin Ubadah tadi, datang Nabi ke kuburannya, salat jenazah Nabi di atas kuburan itu. Maka berdasarkan ini Al-Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa batas waktunya sebulan saja. Nah, tapi waqala Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad, malam yabli, sepanjang jenazah itu belum rusak atau belum hancur, li'annahu idza baliya lam yabqa ma yusalla alaihi. Karena alasan Imam Ahmad, kalau jenazah itu sudah hancur, tidak ada lagi yang disolatkan. Tidak ada lagi yang disolatkan. Karena ada sebagian ulama mazhab yang berpendapat tidak ada solat untuk potongan-potongan tubuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dapat cuman potongan tubuh saja, umpama ada orang yang wafat tenggelam di laut, setelah sebulan dapatlah potongan kakinya saja, sedangkan tubuh yang lainnya hilang, maka dalam mazhab Syafi'i potongan kaki itu pun disolatkan, diperlakukan dia seperti manusia, diperlakukan dia seperti tubuh utuh, dimandikan, dikafankan, disolatkan, lalu kemudian dikuburkan. Imam Ahmad mengatakan sepanjang belum rusak jenazahnya, maka masih bisa untuk melakukan solat jenazah di atas kuburan bagi orang yang belum melakukan solat jenazah untuk dia. Ya. Jadi kemarin sempat juga ada yang bertanya,
solat di atas kuburan itu apakah termasuk solat gaib atau solat yang tidak gaib? Itu penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Beliau mengatakan bahwa solat orang di atas kuburan itu adalah solat hadir, bukan solat gaib. Solat hadir, bukan solat gaib. Jadi kasusnya, andai kata, walaupun itu tidak boleh, tapi andai kata terjadi ada orang yang sudah dimandikan, dikafankan, belum disolatkan tapi sudah dikuburkan, tentu tidak boleh, kata ulama, ini haram. Tapi jika itu terjadi, jika itu terjadi, maka solatlah orang di atas kuburannya, lalu kemudian dia lakukan solat janazah di atas kuburan itu. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, ini dibolehkan untuk janazah selain Nabi. Adapun untuk janazah Rasul maka tidak dibolehkan. Apa sebab? Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi semacam penyembahan terhadap Rasul. Apalagi Nabi SAW itu kuburannya berada di dalam Masjid Nabawi. Nabi pernah mengatakan, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah laknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Jadi orang Yahudi dan Nasrani dulu, mereka salat, mereka ibadah di kuburan-kuburan para nabinya. Maka alhamdulillah, di antara khususiyah umat ini, Allah Ta'ala jaga umat Nabi Muhammad, sekalipun tidak ada yang memperlakukan Nabi Muhammad seperti umat-umat dulu memperlakukan nabinya. Itu tidak terjadi. Ini salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya, memang betul-betul dijaga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, jadi itu termasuk solat hadir. Jadi kalau dia sudah solat di atas kuburan itu, maka saqatul fardhu, gugurlah kewajiban fardu kifayah atas yang lain. Udah? Nah, jadi bagaimana pandangan ulama lain? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, indufina bi ghairi salatin sulliya alaihi. Kalau dia dikuburkan belum salat, ya boleh disolatkan. Nah, jadi Imam Abu Hanifah pun juga mengatakan boleh solat di kuburan, solat janazah, jika janazah itu belum disolatkan. Tapi kalau janazah itu sudah disolatkan, maka tidak boleh lagi untuk mensolatkannya. Beda dengan mazhab Syafi'i tadi, walaupun sudah disolatkan di masjid, setelah dikuburkan ada orang yang belum mensolatkannya, orang yang belum mensolatkan itu masih tetap disyariatkan sama dia untuk mensolatkannya. Nah, jadi inilah yang dipakai di dalam mazhab Syafi'i. Jadi mana tahu nanti ada kejadian, ada seorang anak yang jauh tempat, orang tua meninggal, setelah datang ke tempat orang tua sudah dikuburkan. Nah, supaya dapat kita tetap mensolatkan orang tua kita itu, maka boleh datang ke kuburannya, lalu kemudian solat janazah di sana. Lalu berikutnya tentang solat gaib. Nah, solat gaib. Apa dasar pelaksanaan solat gaib ini? Ada seorang raja, ini hadisnya sudah kita baca pada kajian yang lalu. Seorang raja yang bernama An-Najasyi, tatkala dia wafat, lalu diumumkan tentang wafatnya Raja Najasyi itu. Lalu sampai beritanya ke Nabi, maka keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan solat. Para sahabat pun ikut, maka dibuat oleh Nabi saf, disusunlah saf. Wa kabbaru alaihi arba'an, Rasulullah pun bertakbir 4 kali seperti solat janazah biasa. Nah, ini kata ulama adalah sebagai dalil disyariatkannya solat gaib. Nah, tapi ulama juga beda pendapat. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan solat gaib masyru'iyah, disyariatkan. Imam Abu Hanifah bilang tidak. Kenapa? Karena
mensolatkan Raja Najasyi yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu, ini minal khasais, sama seperti tadi. Ini khususiah Nabi saja. Karena memang dalam praktek Rasulullah melakukan salat ghaib itu cuman ini satu-satunya dalilnya. Ini satu-satunya dasar dalilnya. Tidak pernah lagi setelah itu Nabi SAW melakukan salat-salat ghaib. Nah, makanya wajar saja kalau kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat inna salata ala najasyi minal khasais. Mensalatkan ghaib terhadap Raja Najasyi itu adalah khususiyahnya. Maka dalam pandangan kedua ulama besar ini tidak disyariatkan salat ghaib. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i, muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan tetap disyariatkan salat ghaib tersebut. Nah, cuma melihatkan Allah supaya ada waktu kita untuk bertanya jawab, maka saya padakan dan selanjutnya kita teruskan dengan tanya jawab. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada keterangan Ustaz tadi menyangkut mayat yang ketemu kakinya dua kali badan. Gimana perlakuan apabila ada belum jadi mayat karena sesuatu sebab kesehatan kaki itu diamputasi. Iya. Nah, jadi gimana perlakuan kita terhadap kaki yang diamputasi tadi? Apakah sama dengan perlakuan yang Ustaz sampaikan tadi? Iya. Jadi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasus seperti ini dijelaskan oleh ulama di dalam kitab Fatawa Mu'asirah. Dalam kitab Fatawa Mu'asirah, kalau ada orangnya masih hidup tapi kakinya diamputasi, nah maka tidak wajib salat, tapi dibersihkan, lalu kemudian dibungkus, lalu kemudian ditanam. Dan menanamnya tidak mesti di pekuburan orang Islam, di pekuburan atau di tanah wakaf, tetapi boleh menanamnya pada tempat-tempat yang aman, sekira-kira tidak dibongkar oleh binatang. Jadi yang dianjurkan untuk disolatkan itu apabila jenazah yang tidak diketahui di mana sisa tubuhnya, maka yang dapat bagian dari anggota tubuhnya itulah yang ditegakkan dan diperlakukan fardu kifayahnya. Itu artinya apa? Artinya diperlakukan fardu kifayah terhadap potongan-potongan tubuh itu jika sudah diyakini bahwa orangnya memang wafat, orang sudah meninggal dunia. Kalau belum, maka tidak diperlakukan fardu kifayahnya. Tapi untuk memuliakan anggota-anggota tubuh, tetap saja dia dibersihkan, dibungkus dengan baik, lalu kemudian ditanam untuk memuliakannya. Nah, jadi apabila terjadi kematian, bahkan kata ulama, jika terjadi dapatnya berkali-kali, nah gitu, dapatnya berkali-kali. Sebagian ulama mengatakan jika sudah diidentifikasi ternyata ini adalah potongan tubuh dari potongan tubuh yang kemarin, sebagian ulama mengatakan disolatkan kembali. Solatkan kembali. Sebagian mengatakan tidak, tapi dibersihkan saja, lalu kemudian diletakkan pada kuburannya di mana diletakkan potongan tubuh yang didapat sebelumnya. Nah, gitu. Nah, namun kalau dilakukan mensolatkan kembali pun itu lebih ihtiyat, itu lebih berhati-hati, itu lebih mendekati kepada keyakinan. Nah, gitu dia. Dah, wallahu a'lam. Ya. Ya. Bolehkah tidak melaksanakan sholat jamaah karena sesuatu hal yang tidak bisa dilaksanakan di jalan, kita melaksanakannya di rumah? Mungkin kasusnya, contohnya saya pernah alami, kita naik sepeda motor, bukan naik kendaraan. Ya. Kita hujan, tinggal untuk
basah. basah kita tadi yang kotor. Bisakah tidak kita melaksanakan sholat jamak dua sholat tadi di rumah? Kita bisa melaksanakan. Ya. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji kata ulama, sholat jamak dan qasar itu boleh terjadi apabila dia sudah memulai perjalanan dan sudah melakukan perjalanan. Jadi dengan demikian, kalau dia masih berada di rumah, dia belum melakukan perjalanan dan dia belum memulai dan dia tidak dalam perjalanan. Sebab karena dia belum ada syarat, karena syarat untuk melakukan jamak dan qasar itu apabila dia musafir. Sementara ketika dia di rumah, maka dia belum disebut dengan musafir. Jadi tidak ada syariat untuk melakukan jamak dan qasar salat sepanjang dia masih berada di rumahnya. Sama ada kita mau pergi atau udah pulang. Jadi kalau kita dari perjalanan jauh mau pulang ke rumah, begitu kita udah sampai di rumah, maka tidak ada lagi keringanan qasar jamak untuk kita. Tapi ada solat yang tinggal tadi. Kebetulan ada dua solat, maghrib sama isya. Kalau sampai dia di rumahnya jam 2 malam, maka lakukan solat maghrib dulu. Maghribnya niatnya qadaan. Qadaan, usalli fardal maghribi 3 rakaat qadaan lillahi ta'ala. Dah. Selesai dia solat maghrib, kenapa kita lakukan solat maghrib dulu? Kenapa tidak isya? Karena memang menurut urutan waktunya maghrib dulu. Kecuali apabila solat isyanya itu udah mau ujung waktu, udah mau masuk waktu subuh. Kalau itu solat isyanya dulu, supaya jangan solat isyanya juga di luar waktu. Tapi kalau masih panjang waktu, kalau jam 2 kan solat isya masih panjang lagi. Maka lakukan solat maghrib dulu, baru kemudian solat isya. Solat maghribnya qadha, solat isyanya adaan. Gitu ya. Kenapa adaan? Karena memang kita masih berada dalam waktu. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita dari perjalanan mau menuju ke rumah, udah sampai di rumah, ternyata ada solat yang kita lewatkan. Nah, kalau kita mau melakukan perjalanan, keluar dulu, maka setidaknya kita sudah meninggalkan kecamatan kita. Gitu ya. Setidaknya kita sudah keluar dari kecamatan kita. Kecamatan Medan Denai kita nih kan. Keluar dulu kita dari kecamatan kita, maka udah dapat kita melakukan qasar dan jamak. Kalau perjalanannya itu lebih kurang 85 km. Tapi kalau pula perjalanannya 10 km, keluar dia dari kecamatan Medan Denai, lakukan jamak qasar juga tidak boleh, karena kriterianya tidak terpenuhi. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Ya. Silakan lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini kembali kita ke ceramah mengenai sholat jenazah. Ya. Banyak kita bahkan selalu kita melihat jenazah itu disolatkan lebih dari sekali. Iya. Misalnya meninggal di luar kota, Iya. sebelum diberangkatkan disolatkan, kemudian sampai di tempat yang dituju disolatkan lagi. Iya. Nah, bagi kita yang ingin menyolatkan, apakah ada larangan untuk tidak, karena sudah menyolatkan, Iya. kemudian di tempat yang dituju ikut lagi menyolatkan, ada larangan itu? Iya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang disusun oleh Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, situ ada judulnya Tikraru Salatil Jamaah, mengulang-ulang salat, Tikraru Salatil Janazah, mengulang-ulang salat janazah. Apa hukum mengulang-ulang salat janazah itu? Hukumnya boleh dengan syarat yang melakukan salat janazah itu bukan orang yang sama, tapi orang yang lain. Jadi kalau kita udah ikut mensolatkan janazah itu di masjid ini, nanti kalau dia mau disolatkan lagi ke tempat yang lain, maka
kita tak boleh lagi ikut mensolatkannya, tak boleh lagi. Nah, jadi cukup jatah untuk satu orang mensolatkan jenazah itu sekali. Jadi tak dianjurkan berulang-ulang kali kita melakukan solat jenazah. Untuk satu orang tak dibolehkan sama dia untuk melakukan solat jenazah berulang kali. Tapi jenazahnya sendiri boleh dilakukan solat berulang-ulang kali terhadap dia. Boleh, gitu ya. Kitanya yang tidak. Tadi kan udah kan? Udah, jangan lagi. Tak boleh lagi ikut. Nah, tapi ada lagi yang belum dapat, umpamanya kebetulan banyak ini kawan-kawan almarhum atau almarhumah yang juga mau mensolatkannya dan mereka belum mensolatkannya. Bisa berulang-ulang kali solat jenazah itu. Untuk jenazah itu bukan orang yang sama, tapi orang yang berbeda-beda. Nah, gitu dia. Iya. Ya, silakan. Ya. 2 tahun sudah berlalu COVID. Ya. Saya pernah ikut mensolatkan jenazah di mobil. Ya. Kemudian pakai sepatu 3 orang aja gitu. Ya. Kemudian ke ahlinya juga gitu. Dan apakah ini memenuhi syarat? Yang kedua, kalau jenazah disolatkan di masjid, contohnya di sini, siapa yang berhak menjadi imamnya? Ya. Kalau di luar masjid, mungkin keluarganya. Kalau di masjid ini, siapa yang berhak menjadi imamnya? Yang kedua, yang ketiga sudah apa tadi? Yang ketiga, soal poin tadi dibahas. Ya. Saya kalau tahu, apakah kita memang harus melakukannya setiap warga ada yang meninggal di sini? Karena saya lihat banyak juga yang ikut pahamnya bagaimana ini. Tidak satu-satu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazahnya dalam mobil, orang yang mensolatkannya di luar mobil, apakah sudah terpenuhi solat jenazahnya? Sudah. Jadi jenazah yang kemudian tersimpan dalam satu kotak, satu tempat atau satu peti, kemudian kita solatkan jenazahnya, maka sudah dianggap terpenuhilah solat jenazahnya itu. Dah. Tapi terpenuhnya solat jenazah itu apabila dia sudah dimandikan. Sama macam solat ghaib. Solat ghaib itu tidak terjadi atau tidak boleh kita melakukan solat ghaib kalau belum dipastikan dia dimandikan atau ditayamumkan. Jadi kalau sekira-kira belum dimandikan, maka belum boleh kita melakukan solat ghaib. Begitu pula dengan solat jenazah hadir. Jadi pastikan dulu jenazahnya sudah dimandikan. Kalau sudah, maka boleh kita mensolatkannya. Walaupun dia tersimpan dalam mobil, kita di luar mobil mensolatkannya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak ahlinya mengerjakan solat, sepanjang terpenuhi syarat dan rukun, maka gugurlah fardu kifayah untuknya. Ya, seperti umpamanya dia sudah bertoharoh, lalu kemudian niat dia waktu solat itu ada, kemudian takbir 4 kali, lalu dibaca dengan bacaan yang sesuai dengan tuntunan, maka sudah dianggap sahlah ibadah solat tersebut. Nah, kemudian walaupun memang yang dianjurkan untuk mensolatkan jenazah itu adalah orang yang fadil. Jadi ada 2 istilah dalam istilah ulama, dalam sebutan ulama. Ada namanya fadil, ada namanya mafdul. Nabi Muhammad itu fadil, para sahabat itu mafdul. Jadi kalau ada Nabi Muhammad, maka yang fadil lah yang menjadi imam. Jadi bukan sahabat gitu. Begitu pula kalau ada orang yang faqih, orang yang paham, maka orang yang paham inilah yang afdal jadi imam bila dibandingkan dengan orang yang tidak paham.
Namun dalam konteks mensolatkan jenazah, anak lebih berhak untuk mensolatkan jenazah orang tuanya bila dibandingkan dengan selainnya. Dalam tingkat negara, maka ulama berfatwa bahwa waliul amri, umpama presiden atau gubernur atau wali kota, mereka lebih berhak untuk mensolatkan jenazah. Jadi sekira-kira kalau ada jenazah, ada waliul amri di sana, maka waliul amri ini lebih berhak untuk mensolatkan jenazah tersebut. Jadi dalam wafatnya kemarin Pak Hanif itu kebetulan anaknya wakil wali kota. Nah, jadi ada dua yang dapat beliau nih. Pertama selaku anak, yang kedua beliau selaku waliul amri. Nah, gitu dia. Jadi ada dua fadilah yang didapat di sana. Kalau beliau mensolatkannya dua fadilah. Fadilah dia selaku anak, kemudian fadilah dia selaku waliul amri. Nah, jadi kalau ada di masjid ini, siapakah yang berhak untuk mensolatkan jenazah itu? Maka yang berhak kalau ada anak kandungnya, maka anak kandungnya lah yang berhak untuk mensolatkan jenazahnya. Nah, kecuali kalau anak kandung tadi tidak sanggup atau kekurangan ilmu, dia wakilkan ke orang lain lah yang mensolatkannya. Gitu ya. Udah? Ya. Udah ya? Udah? Nanti aja lagi ya. Mudah-mudahan berjumpa kita lagi nanti. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah